Lagi bayangkan gurunya saja, guru Madin itu baru kemarin dapat tunjangan dari provinsi, itu pun 100.000 per bulan. Dicairkannya 6 bulan sekali. Itu baru dari tunjangan. Beda jauh dengan PNS atau ASN yang dilindungi negara. Nah, kalau gak gudigan, ini kan mitos ya. Tapi terjadi. Orang pesantren itu kalau nggak gudigan, bukan santri. Karena saking seringnya. Kalau sakit mau kemana? Kalau dia nggak punya pesantren, kalau yang gede-gede mungkin punya pelayanan kesehatan. Kalau yang nggak, KTP-nya bukan KTP situ. Saya berangkat dari santri karena saya dulu nyantri di Temanggung. Oh, di Temanggung. SMP, SMA itu di Temanggung. Jadi nyantri sekaligus sekolah. Nah, jadi dunia saya karena tahu pesantren dan emang di satu sisi juga P3 concern banget terkait pesantren karena UU yang kemarin UU pesantren yang sudah disahkan itu kan diinisiasi oleh P3 waktu itu UU pendidikan keagamaan awalnya rancangannya tahun 2011. Nah, ini real goal karena memang pesantren ini kan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Nusantara bahkan lebih tua daripada apapun yang masih eksis ya. Dan itu ciri khas di kita karena ada boardingnya, ada pengasuhnya. Nah, selama ini pesantren itu berbeda, dikelola kan swasta dong. Negeri kan nggak punya. Makanya betul. Karena selama ini dikelola swasta dan mereka selalu swasembada, harusnya dari pemerintah ini lebih perhatian khusus juga. Ya memang dengan UU pesantren ini sudah alhamdulillah dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi kan kita harus lebih konsen lagi karena double-double loh orang pesantren itu. Sekolah, dia harus di pesantren juga. Maksudnya tidur di situ yang ngaji di situ. Artinya 24 jam. Di satu sisi mereka sebagai siswa yang justru sekolah di lembaga-lembaga pemerintahan. Di satu sisi mereka juga di swasta. Nah, pesantren ini kan membina akhlaknya udah teruji lah ya. Betul. Nah, di situ kan sekolah hanya cuma 4 jam, 5 jam membina siswa pesantren. Nah, perhatian ini harus lebih banyak. Harusnya. Karena selama ini kan masih bayangkan itu baru pesantren, belum di bawah pesantren namanya madrasah diniyah. Orang kalau mau pesantren biasanya kaderisasinya madrasah diniyah. Madrasah diniyah kaderisasinya TPQ. Nah, mereka kan lari ke pesantren. Nah, madrasah diniyah ini tuh harus udah masuk ke pesantren. Mereka harus perhatikan lagi. Bayangkan gurunya saja, guru Madin itu baru kemarin dapat tunjangan dari provinsi. Itu pun 100.000 per bulan. Dicairkannya 6 bulan sekali. Itu baru dari tunjangan. Beda jauh dengan PNS atau ASN yang dilindungi negara. Nah, itu dari situ aja kelihatan. Di samping itu belum lagi pengembangannya, belum lagi alat asramanya. Itu juga pesantren itu identik kalau tidur itu kan kayak pindang dijejer-jejer. Pakai kasur lipat gitu atau apa gitu ya. Satu kamar bisa 20 orang, 30 orang. Ini kan harus didukung. Entah itu dalam kesehatannya, nanti kan pesantren itu terkenal gudigan. Kita negara harus hadir, pemerintah harus hadir dalam sisi kesehatan itu. Karena kalau gak gudigan, ini kan mitos ya. Tapi terjadi. Orang pesantren itu kalau nggak gudigan, bukan santri. Karena saking seringnya. Katanya kalau udah gatel itu berarti kerasan katanya. Iya, kerasan. Dan padahal itu kan masalah kesehatan. Nah, itu hadir di satu sisi itu. Di satu sisi lagi, belum lagi ada masalah di pesantren. Pesantren di Jawa Tengah ada 4.000 lebih loh, Mbak. 4.000 lebih, kita kan mengantisipasi terkait kayak kemarin gegernya kasus pelecehan seksual. Atau bullying. Nah, hadirnya negara itu gimana? Konsep untuk mendampingi stimulan di pesantren gimana? Itu kita harus memastikan sehingga si santri-santri ini juga mau curhat. Kita kan mengantisipasi walaupun itu beberapa titik terjadi kemarin, tapi kan jangan sampai terjadi karena 24 jam mereka hidup di situ. Kalau ada apa-apa kan mereka lebih parah. Kalau sekolah jam 12 pulang, kalau ada masalah tinggal ngadu. Kalau mereka kan harus sebulan sekali baru ngubungin orang tua. Itu harus hadir pemerintah di situ. Konsepnya gimana ya? Ini yang harus kita rembuk. Terutama saya di Komisi E. Nah, di Komisi E ini kan memang untuk kesejahteraan rakyat. Kalau di lingkup pesantren ini sebenarnya kan banyak tadi disampaikan kan, berarti soal pendidikannya, soal kesehatannya, di situ juga ada pemberdayaan perempuannya, kemudian perlindungan anaknya dan lain semua juga ada di Komisi E di situ kan. Berarti di lingkup pesantren ini apa yang kemudian tadi disebutkan ini yang negara harus hadir nih dalam persoalan-persoalan ini. Seperti apa konsepnya kalau dari Mas? Kita satu-satu ya, banyak banget dulu. Kemarin kita ketemu sama Ibu Menteri P3A, Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sama, saya minta juga ada konsep itu. Karena selama ini kan hanya kalau ada kejadian baru pendampingan. Intennya harus kerjasama dengan Kementerian Agama karena pesantren di bawah Kementerian Agama. Dari satu sisi itu aja kita belum selesai. Yang kedua dalam ekonomi, pemberdayaan ekonomi pesantren selama ini kan swasembada. Itu kan kasihan mereka, harus jelas. Apakah BLU-nya lah, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Ekonominya mereka harus dihidupkan. Yang ketiga soal pendidikannya, banyak alumni pesantren ketika keluar itu malah banyak penganggurannya. Ada kemarin ada gitu aspirasi juga dari santri dari Kebumen, kita itu kalau misal luar mau kemana, itu harus jelas. Nah, kalau sekarang kan yang udah terbuka, secara terbuka menerima santri itu kan polisi yang ingin merekrut dari santri karena katanya akhlaknya lebih mental akhlaknya lebih diuji lah, lebih teruji kira-kira gitu. Itu dari output dari alumni pesantren mau kemana? Apakah semuanya jadi penceramah semua? Kan nggak mungkin. Iya, betul. Karena jumlahnya luar biasa. Terus yang kelima terkait tadi kesehatan juga, pendampingan gimana? Soal sirkulasi air kan harus ada prototipe, mereka disosialisasikan atau pendampingan pendataan 4.000 pesantren di Jawa Tengah itu yang terdaftar. Yang belum terdaftar tuh banyak. 4.000 terdaftar tuh yang ini kan, yang apa di bawah apa namanya lembaga apa tuh? Ya kan ada kalau di NU kan Rabitul Ma'ahid Islamiyah. Iya, tapi kan itu di bawah Rabitul Ma'ahid itu belum tentu semuanya terdaftar di Kemenak. Iya. Yang nanti dapat bantuan itu. Iya, yang dapat bantuan yang harus terdaftar ada daftar apa ya nomor apa namanya surat kayak surat statistiknya gitu. Iya. Kesehatannya itu kan harus ada prototipe dari pemerintah sehingga nanti pendampingan setiap pesantren itu harus standarnya kayak gini nih. Air kalau untuk mandi tuh jangan pakai bak misalnya, harus mancur biar nggak gudigen itu. Iya, karena kebanyakan masih pakai bak gitu ya. Kalau sakit mau kemana? Kalau dia nggak punya pesantren, kalau yang gede-gede mungkin punya pelayanan kesehatan. Kalau yang nggak, KTP-nya bukan KTP situ. Iya. Mau kemana? Ini kan harus jelas nih. Misalnya pendataan di kabupaten, taruhlah di kabupaten saya di Kebumen, ada 90 pesantren. Kalau sakit mau kemana nih? Harus jelas, harus dengan Pemkabnya. Oh kalau pesantren ini larinya ke sini, kayak BPJS itu loh, biar jelas. Dan kalau belum BPJS gimana nih bocah cilik? Apakah ikut orang tuanya karena mereka masa kita harus pulang dulu? Iya, belum juga Itu rumahnya yang kayak gitu-gitu ya, diantisipasi itu harusnya kita jemput bola dong sebagai pemerintah itu. Nah tapi ketika kita diskusikan memang harus kerjasama karena contoh tadi dinas perlindungan perempuan ya itu nggak mungkin dia gerak sendiri, harus dari Kemenak. Kemenak kesehatannya harus dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan nanti pendidikannya alumni pelatihan apapun kayak paket C harus dinas pendidikan. Banyak banget terlibat. Gitu. Jadi ini sekarang yang jadi upaya atau apa yang memang menjadi apa ya sesuatu yang dikejar dari Mas Jafar untuk ke situ gitu ya. Jadi memang concern saya salah satunya itu bahwa teman-teman santri itu kalau lulus harus mempelajari ilmu yang lain kemudian di masyarakat jadi apapun yang penting bermanfaat. Ijazah pesantren ini terutama yang salaf itu kan banyak yang nggak berlaku, maksudnya nggak diakui. Ada kejadian, plek kayak kemarin misalnya, saya nggak bisa nyebut lah tadi daerah tertentu, ternyata pesantrennya nggak ada, kita tutup. Masa kayak gitu sih sistem kerja kita.